Pasang surut dalam pernikahan adalah hal yang biasa terjadi dalam hubungan setiap pasangan. Semakin bertambah usia pernikahan itu, semakin sering gelombang masalah datang dan semakin kencang arus yang menerpanya. Tak ayal, ada pasangan yang memilih menyerah di pertengahan jalan dan mengakhiri perjalanan rumah tangganya. Hal itu juga yang terjadi dalam pernikahan pasangan selebriti Kiwil dan Rohimah. 22 tahun menjalani bahtera rumah tangga, pernikahan Kiwil dan Rohimah justru di ujung tanduk. Rabu 3 Februari 2021, kasus perceraian Kiwil dan Rohimah untuk kali kedua digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kiwil dan Rohimah terlihat datang bersama ke pengadilan dengan ekspresi yang santai, seakan semuanya baik-baik saja. Sebelum sidang berlangsung, Kiwil sempat dimintai keterangan tentang agenda sidang yang dihadapinya siang itu. Namun dengan tegas, Kiwil menyatakan bahwa ia dan Rohimah telah mencapai kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik. Alasan keduanya bercerai lantaran Rohimah yang bersikeras tidak ingin dipoligami oleh Kiwil. Kesepakatan untuk bercerai rupanya membuat Kiwil sempat kecewa. Harapannya ingin mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Rohimah dengan jalur mediasi, nyatanya tak membawa hasil. Maka seperti inilah curahan hati Kiwil dan Rohimah tentang keputusannya bercerai. Hari ini Rohimah minta keputusan, jadi sudah dibicarakan semuanya baik-baik, kita pisah itu aja. Sudah nggak ini aja lah, udah berbeda pemikiran aja lah. Ada kekecewaan, ini memang salah saya gitu loh. Jadi semua itu kan pakai proses perjalanan, udah baik, namun hasilnya nggak baik, ya kenapa mesti dilanjutkan gitu loh. Daripada memperpanjang permasalahan ya sudah, untuk minimal menyudahi kesalahan itu aja, supaya nggak jadi bunda nggak salah, ayah juga nggak salah. Jadi itu aja lah, kita mencoba untuk mulai dari nol. Saya sama Rohimah itu sekarang udah kayak adik kakak aja lah gitu. Rohimah udah yakin banget bahwa satu, dia tidak mau dipoligami, itu aja. Dia tidak mau dipoligami dan dia memutuskan untuk ya minta pisah itu. Kita pikirin sih berdua, kita bicarakan bahwa intinya ya hanya perpisahan yang terbaik. Mediasi sebenarnya nggak gagal, cuma intinya apa yang dilakukan sama pihak mediasi itu sudah semaksimal mungkin, namun keputusan kan dikembalikan kepada Rohimah dan saya gitu loh. Namun sudah dikasih keputusan, ya memang harus pisah. Gitu. Memang ini udah jalan terakhir, udah nggak bisa diinin lagi gitu. Karena dari pihak Rohimah juga nggak mau ini berlarut-larut, ya berkepanjangan. Makanya diputuskanlah untuk ya berpisah saja. Hasil mediasinya tetap saya menggugat Bang Kiwil bercerai dan Bang Kiwil menyerahkan semuanya sama saya. Tetap saya tidak mau dipoligami apapun itu bentuknya dan saya juga tidak mau memaksa jalan hidupnya beliau. Akhirnya saya bersikukuh tetap ada bercerai. Kita akan berjalan masing-masing, tetap kalau tanggung jawab ya tetap tanggung jawab, dia dengan anak-anak, dengan kondisi anak-anak, dengan kebutuhan anak-anak gitu loh. Sandang pangannya mereka, kebutuhan pendidikan mereka tetap tanggung jawab. Itu aja sih persyaratan saya. Perceraian Kiwil dan Rohimah awalnya diperkirakan akan berakhir siang kemarin, dikarenakan keduanya telah mantap memilih mengakhiri rumah tangganya dengan tak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Namun kenyataannya, sidang mediasi kasus perceraian tersebut pun justru ditunda hingga minggu depan, yakni pada 10 Februari mendatang, lantaran menunggu Kiwil untuk menyerahkan hasil putusan secara lisan dan tertulis. Dan di dalam gugatan perceraian tersebut, benarkah Rohimah mencantumkan 13 poin gugatan yang harus dipenuhi Kiwil, yang mana salah satu poinnya menyatakan bahwa Kiwil tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Lantas, seperti apa reaksi Kiwil ketika melihat 13 poin gugatan tersebut? Jadi intinya sebenarnya keputusan sudah mutlak, ada dua, lisan atau tulisan. Kalau
di lisan, ya, itu berarti saya menyetujui semua gugatan, gitu, dan membenarkan semua gugatan. Nah, kalau secara tulisan itu masih ada kesempatan saya untuk bisa merevisi. Gitu. Jadi kasih kesempatan 1 minggu lagi, 1 minggu untuk memberikan jawaban di tulisan. Maka minggu depan sudah ada keputusan, baik tulisan maupun tulisan. Tanggal 10 sudah ada sidang lagi, yaitu tentang keputusan dari Bang saya, Kiwil secara baik tulisan maupun tulisan. Jawaban Dari gugatan saya ini. Ya belum dibaca kan ini mau beliau. banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa sih? Ada 8. 8 gugatan. 8 gugatan dan dari 4, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada sekitar 13. Ya salah satunya masalah anak lah paling. Ya, sepakat. Dan ini real ya, tidak ada settingan. Nggak ada sih sebenarnya. Cuman kan hidup ini harus dijalanin. Dan saya menerima semuanya ini dengan saya awalnya kan saya berdoa dulu sama Allah. Ikhtiar minta yang terbaik gitu kan. Karena memang ini kan jatuhnya sudah di hati gitu loh. Dan itu tadi saya mau yang semua baik-baik aja. Karena kan masih ada anak-anak yang harus bisa diperhatikan sama kita. Dan anak-anak kan hidupnya sama saya. Jika nanti Bang Kiwil mau ketemu sama anak-anak, saya kan orangnya nggak pernah mau maksa gitu loh. Jadi saya mau semuanya ini berjalan dengan baik, tidak ada permusuhan, tidak ada perdebatan. Persyaratan yang saya ajukan dipenuhi sama Bang Kiwil, keputusan nanti bagaimana dari Bang Kiwil. Intinya semua udah tercurahkan, semua udah tertumpahkan sama Rohimah sendiri. Kalau saya lebih komen kepada ya gimana dari keputusan dari penasihat hukum tadi. Jadi saya kembalikan lagi bahwa apapun yang diinginkan sama ya Rohimah, ya udah saya kabulkan gitu. Rohimah juga sedih, saya sedih, cuma ya tadi prinsipnya ya hidup ini harus jalanin aja. Kita beri pengertian kepada anak-anak semuanya supaya mereka juga nggak terlalu shock banget, ya kita kasih inilah. Makanya tadi kan berangkatnya kan saya berdua sama beliau supaya anak-anak ngerasa kita nggak ada permusuhan gitu loh. Ya. Makanya saya juga bilang ya udah kalau kita mau jalan berdua ya yuk kita berangkat berdua. Jangan nanti anak-anak berpikiran yang enggak gitu. Kita berpikir yang baik-baik aja lah, nggak usah yang bagaimana gitu. Ya yang penting kan saya sudah mengeluarkan segala apa yang saya ungkapkan ke beliau dan ke penasehat hukum, dan beliau juga menerima itu gitu kan, menerima apa yang sudah saya sampaikan. Beliau juga mengabulkan apa yang saya mau, apa yang saya minta, ya sudah itu aja sih. Mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan baik aja, tidak ada yang bagaimana karena di sini saya alhamdulillah sudah lega. Kita menikah ngurus berdua, bercerai pun ngurus berdua. Pisah anak-anak? Tetap harus pisah. Kalau mengenai anak-anak tetap saya ke Rohimah, anak-anak tidak akan pernah saya lepaskan. Begitu juga dengan Maggie, anak-anak juga saya nggak lepaskan gitu. Semua anak-anak saya tetap anak gitu. 22 tahun menjalani kehidupan rumah tangganya bersama tentu bukan perjalanan yang singkat bagi Kiwil dan Rohimah. Ia tak menyangka rumah tangganya harus berakhir di meja hijau. Bahkan perceraian Kiwil dan Rohimah kabarnya membuat anak-anak mereka ikut merasa sedih. Namun apa boleh buat, takdir berkata lain, keduanya harus berpisah. Kini Kiwil pun mau tidak mau harus mulai membuat rencana baru untuk memulai kembali hidup barunya tanpa Rohimah. Namun, komedian berusia 48 tahun itu tidak mau dibilang single. Lantas, benarkah diam-diam Kiwil telah menemukan wanita lain yang bakal menjadi calon istrinya nanti? Nangis semua, nangis sih, sedih ya udah, ya mau diapain gitu. Alhamdulillah si yang paling besar itu Nanda bisa menjelaskan kepada adik-adiknya tentang bagaimana ibu bapaknya gitu. Gila lo, gue dibilang jomblo nggak mungkin lah. Backup sih nggak ada, cuma stok banyak gitu aja. Saja lah. Intinya kehidupan seperti sekarang ini sebenarnya bukan hal yang aneh buat gue. Jadi suatu hal yang biasa aja.
Bahkan kehidupan sekarang ini gue lebih tenang lah, lebih nggak ada ganjelan tentang bagaimana rumah tangga gitu loh, lebih fokus ke anak, lebih itu aja sih. Sekarang fokus ke anak aja, sama siapapun nanti gue rujuk gitu ya, itu gimana ke depannya aja lah. Tapi tetap gue masih tetap membuka peluang kok buat siapa saja, karena untuk berumah tangga itu juga satu hal yang tidak mudah, khusus buat perempuan nggak gampang. Kalau laki-laki mohon maaf lahir dan batin ya, aduh pokoknya dah, lah